Hai, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dalam waktu singkat ini, kita akan memecahkan teka-teki, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menambah wawasan kita bersama-sama. Ayo, mari kita mulai. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau yang bisa disingkat SPLDV. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menyatakan bentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dari permasalahan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan dengan benar. Yang akan kita bahas dalam video ini yaitu yang pertama, pengenalan PLDV, yang kedua sistem persamaan linear dua variabel, dan nanti di dalamnya itu akan membahas pengertian SPLDV, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan SPLDV. Ayo kita mulai pembelajarannya. SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. 1. Untuk menentukan harga barang. 2. Untuk mencari nilai tunggal suatu barang. 3. Untuk mencari keuntungan penjualan. 4. Untuk menentukan ukuran suatu benda. Dan yang terakhir, untuk menentukan harga suatu layanan. Lihat, ada yang sedang berolahraga. Kumamon, si maskot beruang lucu asal Jepang ini sepertinya ingin melakukan lompat tali. Ya, tapi sayangnya tali yang digunakan terlalu pendek nih. Jadi nyangkut deh di tubuh gembulnya Kumamon. Kamu tahu nggak? Nih, ternyata masalah Kumamon ini bisa diselesaikan dengan menggunakan matematika loh, yaitu dengan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV ini, kita harus melewati langkah-langkahnya dulu. Jadi, nggak bisa asal-asalan dalam menentukan solusinya. Mau tahu apa saja langkah-langkahnya? Yuk, simak penjelasannya. Pengenalan PLDV, persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel atau disebut PLDV adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel tersebut berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. Ciri-ciri persamaan linear dua variabel. Yang pertama terdiri dari dua variabel. Yang kedua, kedua variabelnya pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Yang ketiga, menggunakan relasi tanda sama dengan negatif. Yang keempat, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Unsur-unsur bentuk umum PLDV. Unsur-unsur bentuk umum persamaan linear dua variabel. Yang pertama, ada variabel. Variabel yaitu lambang atau simbol yang umumnya digunakan sebagai pengganti suatu bilangan jika nilainya belum diketahui dengan pasti dan biasanya disimbolkan dengan huruf. Contohnya seperti Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Kemudian ditulis dengan memisalkan A sama dengan kambing dan B sama dengan sapi. Maka 5A ditambah 3B. A dan B adalah variabel. Yang kedua, koefisien, di mana bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis dan letaknya di depan variabel pada suatu suku dalam bentuk aljabar. Contohnya seperti Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Kemudian ditulis dengan memisalkan A sama dengan kambing dan B sama dengan sapi.
maka 5A ditambah 3B, dan penjelasannya 5 dan 3 adalah koefisien. Yang ketiga ada konstanta, di mana nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel dan termasuk suatu suku dari bentuk aljabar. Contohnya seperti 5x dikurangi y sama dengan 7. Dan 7 itu adalah konstanta karena nilai tersebut cenderung tetap dan tidak memiliki variabel. Yang keempat ada suku, di mana variabel beserta koefisien yang mengikutinya atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya seperti 5x dikurangi y sama dengan 7. Dari persamaan tersebut suku-sukunya seperti 5x, negatif y, dan 7. Sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disebut SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel adalah kumpulan persamaan linear yang terdiri atas dua persamaan linear dan memiliki dua variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel seperti AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada pada masalah tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel Kumamon. Nah, karena kamu sudah tahu apa saja langkah-langkahnya, sekarang ayo kita bantu menyelesaikan masalah Kumamon. Kita lihat sama-sama pada gambar. Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm, lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Kemudian, agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Nah, tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon. Nah, kita bisa lihat pada penyelesaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan bahwa X adalah panjang tali dalam cm dan Y yaitu tinggi badan dalam cm. Lalu kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Panjang tali yaitu 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon, maka X sama dengan Y dikurang 70 atau negatif X ditambah Y sama dengan 70. Sedangkan 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon yaitu 2X sama dengan 30 ditambah Y atau 2X dikurang Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan yang pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan persamaan kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 30. Sampai di sini kamu paham kan? Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y sebagai solusi dari masalah tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ternyata metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini nggak hanya satu saja loh, melainkan ada 4 macam metode penyelesaian yang akan dibahas pada kali ini. So, jadi simak terus ya. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Di antaranya yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Yuk,
Simak masing-masing penjelasannya disertai contoh soal. Nah, metode yang pertama yaitu metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Dalam metode substitusi, kamu bisa mencari nilai X atau nilai Y terlebih dahulu. Tetapi, lihat dulu persamaannya, mana yang membuat jadi lebih sederhana. Nah, pada contoh soal Kumamon tadi terdapat dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70. Dan persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, pada metode substitusi ini terdapat 4 langkah loh. Langkah yang pertama yaitu dari dua persamaan di atas kita bisa cari dulu nih nilai X-nya, sehingga kita ubah Y-nya dalam variabel X. Nah, langkah yang kedua yaitu dari persamaan pertama tadi yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70, kita ubah menjadi Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, langkah yang ketiga yaitu kemudian kita substitusi nih nilai Y ke dalam persamaan 2, yaitu dimana persamaan 2-nya 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, kemudian kita ganti Y-nya dengan 70 ditambah X, maka 2X dikurangi dalam kurung 70 tambah X sama dengan 30. Maka 2X dikurangi 70 dikurangi X sama dengan 30. Maka X-nya yaitu 30 tambah 70. Maka X-nya yaitu 100. Nah, langkah yang keempat yaitu setelah itu kita substitusikan nih nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, Y sama dengan 70 ditambah X ini, X-nya kita ganti menjadi 100. Maka Y sama dengan 70 ditambah 100. Maka Y-nya yaitu 170. Nah, berdasarkan metode substitusi diperoleh nilai X yaitu sama dengan 100 dan nilai Y-nya sama dengan 170. Jadi dapat diketahui kalau tinggi badan Kumamon ini adalah sebesar 170 cm dan tali yang dipakai Kumamon ini untuk bermain lompat tali adalah 100 cm. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga nilai variabel lainnya dapat diketahui. Nah, pada contoh soal Kumamon tadi terdapat dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, pada metode eliminasi ini terdapat dua langkah. Langkah yang pertama yaitu untuk mencari nilai X, kita samakan koefisien Y-nya. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan 2X dikurang Y sama dengan 30. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y-nya. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70 ditambahkan dengan 2X dikurang Y sama dengan 30. Maka didapatkan X-nya yaitu 100. Nah, langkah yang kedua yaitu untuk mencari nilai Y, kita samakan koefisien X-nya. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan 2X dikurang Y sama dengan 30. Agar koefisien X dari kedua persamaan sama, maka kita kalikan persamaan 1 dengan 2 dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Maka negatif 2X ditambah 2Y sama dengan 140 dan 2X dikurang Y sama dengan 30. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan Y-nya sama dengan 170. Berdasarkan metode eliminasi diperoleh nilai X-nya yaitu 100 dan Y-nya sama dengan 170. Jadi dapat diketahui kalau panjang tali adalah 100 cm dan tinggi badan Kumamon adalah 170 cm. Nah, sampai di sini menurut kamu lebih mudah menggunakan metode yang mana nih? Metode yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian, ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y, atau sebaliknya ya. Nah, pada contoh soal Kumamon tadi terdapat dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 30. Pada metode gabungan ini terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita misalkan
kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka untuk mencari nilai X, kita samakan koefisien Y-nya, yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, langkah yang kedua yaitu karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka kita dapat langsung selesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y-nya. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan 2X dikurang Y sama dengan 30 kemudian ditambahkan, maka didapat X-nya sama dengan 100. Nah, langkah yang ketiga yaitu setelah diperoleh nilai X, kemudian kita substitusi nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1, maka negatif X ditambah Y sama dengan 70. Nah, X-nya kita ganti dengan 100, maka negatif 100 ditambah Y sama dengan 70. Nah, negatif 100 ini pindah ruas, maka menjadi Y sama dengan 70 ditambah 100, maka Y-nya yaitu 170. Berdasarkan metode gabungan, diperoleh nilai X-nya yaitu 100 dan Y-nya yaitu 170, sehingga dapat diketahui kalau panjang tali adalah sebesar 100 cm dan tinggi kumamon adalah 170 cm. Nah, perlu kamu ketahui kalau metode gabungan ini merupakan metode yang paling banyak dipakai untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel ini. Metode yang terakhir yaitu metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Nah, cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berdasarkan contoh tadi, kita dapat menentukan titik potong dari masing-masing persamaan, yaitu sebagai berikut. Nah, dari contoh soal kumamon tadi terdapat dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70 dan persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, dari persamaan yang pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70, saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu 70. Sehingga diperoleh titik X, Y-nya yaitu 0 dan 70. Nah, kemudian pada saat Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu negatif 70. Sehingga diperoleh titik X, Y-nya yaitu negatif 70 dan 0. Nah, dari persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, pada saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya yaitu negatif 30. Sehingga diperoleh titik X, Y-nya yaitu 0 dan negatif 30. Nah, pada saat Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik X, Y-nya yaitu 15 dan 0. Jadi, gambar kedua grafik yaitu sebagai berikut. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis yaitu X, Y, di mana X-nya 100 dan Y-nya 170. Sebelumnya, kita telah memisalkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi kumamon dengan variabel Y. Jadi, sudah dapat ditentukan nih berapa panjang tali dan juga tinggi si kumamon itu. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 100 cm untuk panjang tali dan 170 cm untuk tinggi kumamon. Bagaimana? Mudah kan? Metode grafik ini biasanya berguna jika nilai koefisien dan nilai konstanta dari persamaannya bukan merupakan bilangan bulat, sehingga lebih baik digambar untuk memudahkan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, dari keempat metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tadi akan diperoleh hasil yang sama. Jadi sebenarnya bebas mau menggunakan metode yang mana saja. Meski begitu, kalian harus tetap menguasai keempat-empatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu berapa panjang tali yang diperlukan agar kumamon dapat bermain lompat tali tanpa harus tersangkut di tubuh gemoynya. Pada soal tersebut dinyatakan bahwa tali harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya, yaitu 2X. Jadi, sudah dapat kita ketahui ya kalau panjang tali yang diperlukan agar tidak tersangkut di tubuh gemoy kumamon adalah 2X. X-nya kita ganti jadi 100 cm, maka 2 dikali 100 cm yaitu 2X sama dengan 200 cm. Jadi, panjang tali yang diperlukan agar tidak tersangkut di tubuh gemoy kumamon adalah 200 cm.
hari, Lisa dan adiknya Dodi pergi ke toko kue untuk membeli Suatu hari, Lisa dan adiknya Dodi pergi ke toko kue untuk membeli beberapa donat dan kue yang ada di toko tersebut. Uang yang kita bawa itu Rp50.000. Harga satu kue di sini Rp4.000 dan satu donat Rp3.000. Kira-kira berapa banyak kue dan donat yang bisa kita beli? Bagaimana jika kita menuliskan informasi yang kita punya terlebih dahulu? Ide yang bagus. Mari kita tulis. Mereka pun menulis informasi yang mereka miliki di HP Lisa, seperti harga donat, harga kue, dan uang yang mereka miliki. Bagaimana kalau kita membuat persamaan untuk mencari tahu berapa banyak kue dan donat yang bisa kita beli dengan Rp50.000? Iya, kita juga bisa memastikan bahwa jumlah kue lebih banyak daripada donat. Mari kita bantu Lisa dan Dodi untuk mengetahui berapa banyak yang bisa mereka beli dengan menggunakan metode yang telah kita pelajari pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Yuk, langsung kita bantu. Pertama, kita misalkan dulu nih kue sama donatnya. Di sini kue kita misalkan dengan huruf X dan donat kita misalkan dengan huruf Y. Maka kita tulis 4000X karena 4000 itu harga dari kue ditambah 3000Y. Nah, itu harga dari donat sama dengan 50.000. 50.000 itu uang yang dibawa Lisa dan Dodi. Nah, itu persamaan satunya. Persamaan satu kita bagi masing-masing suku atau masing-masing ruasnya dengan kita bagi 1000 dan akan menghasilkan persamaan baru yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 50. Kemudian persamaan selanjutnya yaitu X lebih besar Y. Nah, itu persamaan duanya. Nah, X-nya itu untuk X-nya nih, nilai X-nya itu sama dengan Y ditambah K, di mana K adalah selisih jumlah kue dan donat. K itu lebih besar dari 0. Kemudian kita gabungkan dua persamaan, yaitu persamaan ketiga dan persamaan kedua, yang 4X ditambah 3Y sama dengan 50, sama yang X lebih besar dari Y, yang X-nya itu sama dengan Y ditambah K. Nah, jadinya 4, X-nya kita ganti di Y ditambah K, terus kemudian ditambah 3Y sama dengan 50, jadinya 4Y, 4 dikali Y jadi 4Y, terus 4 dikali K jadi 4K, kemudian ditambah 3Y sama dengan 50. Kemudian yang variabelnya sama, yang 4Y dan 3Y kita tambahkan, jadi hasilnya 7Y ditambah 4K sama dengan 50. Selanjutnya kita mencari nilai Y dan K. Kita misalkan K itu sama dengan 2. Untuk nilai K-nya sendiri itu kita bisa berapa aja yang termasuk bilangan bulat dan lebih dari 0. Terus kita gunain persamaan yang keempat, yang 7Y ditambah 4X sama dengan 50. Makanya nanti kita masukin jadi 2 ya. Jadi 7Y ditambah 4 dikali 2 sama dengan 50. 7Y ditambah 8 karena hasil dari 4 kali 2. Kemudian sama dengan 50. Nah, kemudian 7Y sama dengan, kenapa? Karena si 8-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, yang tadinya dia positif berubah jadi negatif, maka hasilnya 42. Kemudian Y sama dengan 42/7, karena yang 7-nya juga kita pindah ruaskan di sebelah kanan, yang tadinya perkalian jadi pembagian, sama dengan 6. Jadi Y-nya itu 6 dan K-nya 2. Kemudian X sama dengan Y ditambah K sama dengan ditambah 2 sama dengan 8.
Hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 6 dan X sama dengan 8. Berarti di sini Lisa dan Dodi bisa membeli 6 donat dan 8 kue sesuai keinginan mereka, yaitu ingin membeli lebih banyak kue dibandingkan dengan donat. Kita bisa membeli 8 kue dan 6 donat dengan uang Rp50.000. Ayo cepat kita beli. Setelah membeli kue dan donat, mereka pun pulang ke rumah mereka dengan hati gembira. Kesimpulan dari materi SPLDV yaitu sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dengan dua variabel yang bertujuan menemukan pasangan nilai variabel yang memenuhi keduanya secara simultan. Metode penyelesaian SPLDV meliputi substitusi, eliminasi, gabungan, dan grafik. Cukup sekian materi pada video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus untuk mencari ilmu dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.